Saya rekam dulu. Kemudian, ya. Oke, saya share screen. Oke, semoga terlihat ya Bapak Ibu ya, karena ini saya ambil dari LMS Bapak Ibu ya. Jadi saya karena semua soal langsung diketik oleh tim pengetik soal di LMS, maka saya screenshot dari sana Bapak Ibu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu perlu saya beritahukan bahwa Bapak Ibu silakan mengakses LMS Wikimedia itu karena Bapak Ibu itu member premium. Nah, member premium itu berarti nanti bisa diakses sampai nanti 1 tahun, free akses 1 tahun Bapak Ibu. Ya, tetapi ya mohon nanti jangan disalahgunakan. Maksud saya jangan sampai itu dipinjamkan ke orang lain, ya user itu. Nanti akan ketahuan Bapak Ibu ya. Nah, atau nanti saya tahap 1 aja udah lulus kok gitu. Berarti ini saya misalkan saya kasihkan orang lain atau saya ini, maka nanti akan ketahuan Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Nah, kami selalu berdoa bahwa Bapak Ibu itu semoga nanti tahap 1 semuanya bisa lulus ya Bapak Ibu di tahap 1 sehingga kami tidak beristilahnya apa ya. Nanti di tahap berikutnya Bapak Ibu tidak perlu untuk menempuh tahap 2 maupun tahap 3 gitu Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu dapat fasilitas free access untuk Wikimedia setahun ya Bapak Ibu ya. Beda dengan kelas reguler. Nanti kelas reguler itu paketannya hanya per tahap Bapak Ibu. Jadi setiap per tahap harus memperbarui begitu. Kalau panjenengan free selama 3 tahap selama setahun itu. Tapi kan Bapak Ibu mungkin harapannya kan tidak ingin sampai tahap 2 ini kan. Apalagi tahap 3 gitu ya. Jadi tahap 1 Bapak Ibu semangat, tahap 1 goal gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita mulai dari soal ini Bapak Ibu. Silakan nanti disela saja kalau memang saya mungkin ada kesalahan atau mungkin Bapak Ibu, loh ini menurut saya begini, silakan nanti saya disela saja Bapak Ibu. Ya, oke kita mulai saja Bapak Ibu. Semua penipu pandai berbicara dan ramah. Nah, di sini ada premis yang pertama kan semua penipu itu pandai bicara dan ramah. Jadi semua penipu itu dia pandai bicara dan ramah. Nah, Tuan M tidak ramah, tetapi pandai bicara. Nah, jadi premis berikutnya, Tuan M tidak ramah, tetapi pandai. Kesimpulannya apa kira-kira? Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, monggo, terserah siapa yang mau ini. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Di unmute, kemudian apa gitu. Silahkan. Saya D, Pak. Apa? D ya? Delta. Ya, delta. Tuan M bukan Delta. seorang, ya delta ya. Saya baca Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Oke. Betul ya? Bu siapa tadi? Bu Lucia ya? Bu Lucia atau siapa tadi? Ya, Ya, Pak. ya betul sekali Bu. Jadi D. Ya, jadi syarat penipu itu kan harus 2 ya Bapak Ibu ya. Syarat penipu itu kan harus 2. Jadi dia selain pandai bicara, dia itu ramah. Nah, ternyata si Tuan M ini dia tidak ramah. Berarti dia bukan penipu, walaupun dia pandai bicara. Oke, berarti jawabannya D. Betul sekali, Bu Lucia. Berikutnya, bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abonemen itu tiket terusan itu loh Bapak Ibu ya, tiket langganan, tiket terusan. Ya. Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Nah, berarti kesimpulannya yang mana Bapak Ibu? C, Pak. Badu membayar dengan, nah, betul sekali. Ya, betul sekali Bu ya.
Nah, jadi kalau mau naik kereta api, pilihannya kan hanya ada dua. Bayar kontan apa pakai tiket terusan. Nah, ternyata si Badu ini tidak membayar kontan, tidak membayar cash gitu ya. Tidak membayar tunai, oh berarti dia mesti punya tiket terusan. Kalau tidak punya tiket terusan, lah dia tidak akan naik kereta api gitu kan. Wah, bagus Bu ya. Betul. Nah, ini ternyata untuk penawarannya sudah. Kalau ini Bapak Ibu silahkan, bebas saja Bapak Ibu. Siapa yang ini duluan silahkan. Oke, jawabannya apa Bapak Ibu? Ya, ini kan penalaran logis, maka tidak perlu lain dengan penalaran analisis yang harus kita perlu oret-oretan, kita perlu ini. Ini kan hanya logis, berarti logika kita yang berjalan Bapak Ibu ya. Maksudnya logikanya yang main gitu, main logika. Yang mana ini Bapak Ibu? Korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapatkan bantuan dan hadiah. Yusuf menerima bantuan tetapi tidak menerima hadiah. Berarti apa Bapak Ibu? Berarti kesimpulannya apa? Yusuf adalah korban yang tabungannya 3 juta rupiah. Oke, gini, di situ kan premis yang awal itu kan korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta, maka mendapat bantuan dan hadiah. Berarti kalau Yusuf itu hanya menerima hadiah saja, berarti kan bisa disimpulkan bahwa tabungannya si Yusuf itu tidak kurang dari 3 juta. Ya. Nah, berarti yang mungkin itu adalah karena dia hanya mendapatkan hadiah saja, dia tidak mendapatkan bantuan, berarti Yusuf itu korban, gitu ya. Tetapi tabungannya apa Bapak Ibu? Nah, jadi yang lebih tepat itu A, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi tabungannya si Yusuf itu lebih dari, jadi lawannya Bu ya. Jadi kurang. Gitu. Jadi korban yang tabungannya kurang dari 3 juta, dia akan mendapat bantuan dan hadiah. Yusuf tidak menerima bantuan, tetapi menerima hadiah. Karena dia hanya menerima salah satu, sudah dipastikan bahwa tabungan Yusuf itu mesti di atas ini 3 juta, lebih dari 3 juta. Gitu ya. Itu ya Bu ya. Oke. Yang paling tepat itu A. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Bahan yang lebih baik, lebih tahan lama, dan lebih mahal. Nah, kesimpulannya yang mana, Bu, Bapak Ibu? Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Bahan yang lebih baik, nah, berarti kan bahan nilon itu kan dia kualitasnya lebih di bawah bahan katun gitu ya. Sedangkan bahan yang lebih baik itu tahan lama dan lebih mahal. Berarti kesimpulannya yang mana Bapak Ibu? C. C. Bahan nilon tidak lebih lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun. Kenapa? Karena bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Betul sekali Pak. Ini ya betul sekali. Jawabannya C. Jadi kenapa kok bisa C? Karena bahan nilon itu dia tidak lebih baik dari bahan katun, gitu ya. Jadi bahan yang tidak lebih baik berarti dia tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal, gitu ya. Berarti jawabannya C, Bapak. Betul sekali. Oke. Semua yang berbunga adalah tanaman. Sebagian tanaman warnanya indah. Nah, Bapak Ibu perlu diingat, di sini ada dua premis atau dua pernyataan, di mana satu pernyataan ini ada kata sebagian. Atau kita menyebutnya partikular. Kalau ada premis partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular. Nah, kalau kita melihat A pilihannya Bapak Ibu, optionnya A ini semua, B ini semua, C ini semua, D sebagian, E semua. Berarti selain D,
semuanya pakai premis umum atau semua, gitu ya. Semua. Nah, maka karena di sini ada premis partikular, maka kesimpulan yang tepat berarti ya D, Bapak Ibu ya. Ya. Jadi harus partikular juga, ini ya. Nah, sebagian tanaman warna indah berarti ada sebagian lagi tanaman yang warnanya tidak indah, gitu ya. Ya, jadi kalau ada premis partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sayur lodeh lebih bergizi daripada sayur tumis. Sayur yang lebih bergizi, lebih enak, dan lebih mahal harganya. Nah, kesimpulannya yang mana Bapak Ibu? Sayur lodeh lebih bergizi daripada sayur tumis. Berarti sayur tumis sama enaknya berarti. Sama enak berarti ya. Charlie ya? Coba ya. Sayur tumis tidak lebih enak dan tidak lebih mahal dari sayur lodeh. Kenapa? Karena sayur lodeh lebih bergizi dari sayur tumis. Karena kalau lebih bergizi berarti lebih enak, gitu ya. Karena sayur tumis itu gizinya ini berarti betul ya Bapak Ibu ya. Analisisnya mantap ini Bapak Ibu. Oke, sayur tumis tidak lebih enak dan tidak lebih mahal daripada sayur lodeh. Kenapa? Karena sayur tumis itu kalah bergizi dengan sayur lodeh, gitu ya. Oke, betul sekali. Oke, kalau ini Bapak Ibu jawabannya. Kemarin kan Bapak Ibu mengerjakan post test belum tahu salah benarnya, gitu ya, karena kuncinya tidak saya tampilkan. Pak. Apa? Charlie. Ya. Jika adik tidak berpergian, maka ayah tidak berpergian. Di sebuah keluarga, ayah selalu, nah, yang namanya selalu berarti kalau ada ayah, ada ibu, gitu ya Bapak Ibu ya. Ibu selalu berpergian disertai adik. Karena ini selalu, berarti kalau ada ibu mesti ada adik, gitu ya. Oke, berarti jawabannya tepat sekali C, Bapak Ibu. Oke. Ini hampir sama dengan yang tadi, berarti selalu ya. Kita ke soal logika lagi. Yang mana Bapak Ibu? C, Pak. C ya. C, Charlie ya. Charlie. Jika sarung tangan tidak dipakai, maka cangkul tidak dipakai. Cangkul selalu dipakai dengan, kalau ada sabit ada cangkul, kalau ada cangkul ada sabit. Kalau sabit berarti kalau ada sabit selalu ada sarung tangan, gitu ya. Berarti C, jika sarung tangan, berarti kalau sarung tangannya tidak dipakai, berarti sabitnya tidak dipakai. Kalau sabitnya tidak dipakai, otomatis cangkulnya juga tidak dipakai. Oke, betul Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Selanjutnya. Ya, yang mana Bapak Ibu? Semua siswa pandai berbahasa Inggris. Ya, apa? Silakan. Saya pilih E. Semua siswa? A. Saya A, Pak. Ada A. Ya, oke, kita analisis. Di mute lagi ya Bapak Ibu ya. Oke.
Kalau E, semua siswa tidak pandai berdebat. Padahal di sini siswa yang gemar diskusi tidak pandai berdebat, tetapi pandai berbahasa Inggris. Berarti semua siswa tidak pandai berdebat, gitu ya. Nah, itu kalau E berarti semua siswanya tidak. Nah, kalau yang pilih A, sebagian siswa tidak pandai berdebat, tetapi pandai berbahasa Inggris. Nah, kita lihat premis-premisnya. Semua siswa pandai berbahasa Inggris. Berarti tidak ada siswa yang tidak bisa berbahasa Inggris. Berarti ini benar. Pandai berbahasa Inggris ini benar. Kalau ini juga benar. Yang E juga benar. Tetapi pandai berbahasa Inggris juga benar ya. Siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Di sini tidak ada kata semua gitu ya. Yang premis kedua. Ini juga tidak ada semua. Jadi dari premis ini, siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Kalau di sini tidak ada kata-kata semua, berarti kita bisa asumsikan bahwa ini itu hanya beberapa, Bapak Ibu, gitu ya, hanya beberapa, atau kita menyebutnya sebagian, gitu ya. Jadi siswa yang pandai berbahasa Inggris itu gemar berdiskusi. Karena di sini tidak ada kata semua, berarti kan ada yang gemar berdiskusi, ada yang tidak, gitu ya. Termasuk yang ini premis ketiga, siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Ini berarti hanya beberapa saja, gitu ya. Karena di sini tidak ada kata semua. Kalau di sini ada kata semua siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat, nah itu jawabannya E, gitu ya. Karena di sini tidak ada kata semua, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ini hanya beberapa saja. Ya. Maka untuk soal ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang apa Bapak Ibu? Yang A ya, Bapak Ibu ya. Oke, jadi sebagian siswa tidak pandai berdebat, tetapi pandai berbahasa Inggris gitu ya. Oke. Oke. Tuh, jadi kalau di sini tidak ada kata semua berarti kita bisa asumsikan, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan berarti ada beberapa gitu ya. Ada beberapa yang pandai bahasa Inggris tetapi tidak gemar berdiskusi. Sama dengan ini, berarti ada beberapa siswa yang gemar berdiskusi tetapi tidak pandai berdebat. Maka yang kesimpulan yang tepat itu adalah yang A, gitu ya, Bapak Ibu. E itu kalau di sini semua, gitu ya, semua siswa, semua siswa. Oke. Nah, di sini ada kata sebagian Bapak Ibu. Nah, kalau di sini ada kata sebagian berarti jawabannya ya mesti sebagian ya. Berarti jawabannya di antara A, di antara C atau di antara D. Berarti yang mana Bapak Ibu? C, Pak. C, Pak. C. C. Charlie. Kalau yang E jangan dipilih loh ya, E dan B ya, C. karena itu C, semua Pak. ya. C. Kalau sebagian obat rasanya pahit, berarti ada sebagian obat yang rasanya tidak pahit kan Bapak Ibu ya? D. Ya, nah, berarti jawabannya adalah C. ya. Kenapa kok tidak D? Sebagian obat rasanya tidak pahit dan tidak mengandung vitamin. Nah, ini yang membuat salah Bapak Ibu. Tidak mengandung vitamin. Padahal di sini sudah disebutkan di premis awal, semua obat mengandung vitamin. Baik yang pahit maupun yang tidak pahit, itu semuanya mengandung vitamin. Gitu ya. Nah, karena di sini adalah partikular sebagian, maka kita ambil kesimpulan yang sebagian. Gitu ya. Semua siswa adalah anggota pramuka, semua pengguna. Kalau semua seperti ini, Bapak Ibu, ya, premi ini umum ya, semua keseluruhan, maka yang D dan E ini mesti salah, Bapak Ibu. Karena tidak mungkin kalau keduanya dia eksistensial, gitu ya, semua, gitu, keseluruhan, maka tidak mungkin premisnya partikular. Gitu. Kesimpulannya maksudnya partikular, tidak mungkin. Maka DE itu salah mesti. Jadi jangan dipilih. Berarti Bapak Ibu milih antara A, B, dan C. Gitu ya. Oke. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? C. Charlie. Semua C. penghuni, semua siswa anggota pramuka. Semua penghuni asrama adalah siswa. Berarti kalau semua penghuni asrama siswa, berarti semua penghuni asrama Anggota pramuka. Oke. C. Itu ya Bu ya. Oke, betul. Ya, betul. Ya, mantap sekali. Oke.
Ini hampir sama dengan tadi Bapak Ibu. Sama seperti tadi yang penipu tadi Bapak Ibu ya. Penipu yang ramah dan itu tadi. Semua polisi pandai menembak dan tangkas. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan loh Bapak Ibu ya. Semua polisi pandai menembak. Jadi polisi itu syaratnya pandai menembak dan dia tangkas. Berarti kalau dia tidak memiliki kedua ini, berarti dia bukan polisi. Dia bisa menembak, kalau dia tidak tangkas berarti bukan polisi. Kalau dia hanya tangkas saja tetapi tidak bisa menembak, berarti dia juga bukan polisi, gitu kan. D, Pak. Berarti jawabannya D. Tuan X bukan seorang polisi. Nah, kenapa? Karena Tuan X itu dia tidak tangkas, gitu ya. Dia hanya pandai menembak, Bapak Ibu. Oke. Betul sekali, Bu. Jadi D. Ini sama tadi nih ya berarti ya, sama seperti kereta api tadi Bapak Ibu. Yang mana ini Bapak Ibu? Oke, sudah asal. Oke. Yang mana ini Bapak Ibu? C, Pak. Badu membayar dengan Pak. tidak C. Oke, ada yang C, ada yang D. Baik, kita bahas. Penumpang bis A harus membayar kontan atau membayar dengan kupon. Jadi yang naik bis A itu bisa membayar kontan, bisa juga membayar dengan kupon. Oh iya. Gitu Iya, ya. iya, Pak. Nah, Badu itu menumpang bis A. Padahal dia tidak membayar kontan. Padahal kalau naik bis A itu harus membayar kontan. Lah, dia ini kok tidak membayar kontan, padahal dia bisa naik bis A. Nah, kesimpulannya berarti Badu mesti dia punya kupon, gitu ya. Kalau dia tidak punya kupon, dia tidak bisa numpang, dia tidak membayar kontan, gitu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C, gitu ya, Bapak. Betul aku. Ya, oke. Ya, yang sudah itu di mute lagi ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau jawab aja itunya diaktifkan. Oke, out. Oke, berikutnya semua sekolah dampingi tekan. Ini yang mana Bapak Ibu? Coba. Yang mana ini Bapak Ibu? Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik. Semua sekolah berarti tanpa terkecuali. D, Pak. D. Apa? D. D ya. D. Bapak Ibu, di sini ada kata sebagian. Nah, ini berarti kalau sebagian berarti nanti kesimpulannya harus sebagian Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu jangan milih B, jangan milih C, jangan milih E ya. Karena di sini ada kata sebagian. Berarti Bapak Ibu hanya fokus saja di A atau di D. Coba kita lihat kalau yang A. Sebagian sekolah suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Nah, di sini sebagian sekolah yang suka mengadakan kerja bakti itu tidak suka mengikuti, nah sebagian saja ya berarti. Sebagian sekolah yang suka mengadakan tidak suka mengikuti ini. Yang D coba, sebagian sekolah suka mengadakan kerja bakti dan tidak suka mengadakan pertunjukan. Nah, kalau yang D, Bapak Ibu, ini bertentangan dengan premis yang pertama, Bapak Ibu. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik. Semua. Berarti kalau Bapak Ibu jawab D, sebagian sekolah suka. Ya. Kalau Bapak Ibu jawab D, sebagian sekolah suka ini dan tidak suka mengadakan. Kalau D, Bapak Ibu, ya dia bertentangan dengan premis ini, Bapak Ibu. Premis pertama. Ini kan semua sekolah. Nah, berarti tanpa terkecuali, gitu ya. Berarti tanpa terkecuali suka mengadakan. Jadi yang lebih cepat Pak tadi. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan belajar ya Bu ya.
Jadi kalau A, sebagian sekolah suka mengikuti kompetensi. Oh, nah, ini kan ini sebagian sekolah yang suka ini tidak suka. Nah, berarti yang tidak suka mengikuti kompetisi ini kan hanya sebagian saja. Berarti yang sebagian lagi tentunya dia suka, gitu ya. Berarti jawabannya A. Oke. Ya, lanjut Bapak Ibu, ini masih logis. Nah, nanti setelah penalaran logis kita ke penalaran analisis. Nanti kita selesaikan jam 5 atau setengah 5 lah, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau memang setengah 5 kok belum selesai ya nanti tidak apa-apa, nanti diselesaikan, kita meeting besok juga bisa, gitu ya. Atau nanti dilanjutkan nanti malam setelah tadi usulnya siapa? Bu April ya, Bu Aprilia ya. Oh, Bu Fitri, Pak Doisa, oke lah, nanti dilanjut nanti malam boleh. Kan Zoom-nya sudah itu Bapak Ibu apa namanya? Sudah lisensi ya, jadi tidak bebas saja menggunakannya. Oke. B. Apa? B ya. Coba kita cek ya, Bu ya. Semua buah memiliki kulit dan memiliki biji. Kalau di sini premisnya semua eksistensial ya, eksistensial itu dia tidak berarti tanpa terkecuali. Berarti semua buah itu memiliki kulit dan memiliki biji. Ahmad makan makanan yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Ahmad makan makanan yang tidak memiliki, padahal kalau memiliki kulit dan biji itu namanya buah. Sedangkan Ahmad yang dimakan itu tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Berarti yang dimakan Ahmad itu kan buah atau tidak Bapak Ibu? Bukan buah, menurut saya C, Pak. Gitu ya. Buah, nggih, C. Oke. Berarti kan yang dimakan Ahmad kan bukan buah kan? Bukan Iya. buah, nggih. Oke, betul sekali Bu. Nah, karena semua buah memiliki kulit, nah, yang dimakan Ahmad kok tidak memiliki kulit, nah berarti dia bukan buah. Itu ya, betul sekali. Oke. Wah, ini sudah analisis Bapak Ibu ya. Iya Pak, membingungkan. Nah, kalau tadi logis itu hanya bermain logika gitu ya. Dia hanya bermain. Kalau analisis ya namanya saja penalaran analisis, maka diperlukan sebuah analisis yang mendalam. Oke. Jika ini ada pencari bakat grup vokal, ini ada Anissa, ada Bian, ada Cherry, ada Dania, ada Vania, ada Eka, ada Gisel ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau jika Gisel dipilih, maka Cherry harus dipilih. Nah, ini saya ambil dari pertanyaannya dulu. Jika baik Anissa maupun Gisel terpilih, nah, jadi Anissa Gisel harus terpilih, berapa jumlah maksimum anggota grup vokal? Nah, kita coba dulu ya. Jadi kita oret-oret, jadi Anissa, kemudian Gisel. Kan sudah 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada Gisel dipilih, maka Cherry harus. Nah, ini syarat wajib Bapak Ibu. Kalau ada Gisel, berarti Cherry harus ada. Berarti Anissa, Gisel, Cherry. Nah, jika Cherry dan Bian keduanya dipilih, maka Anissa tidak boleh dipilih. Nah, karena Anissa ini tadi sudah kita pilih, berarti antara Cherry dan Bian itu tidak boleh keduanya dipilih. Karena sudah ada Cherry, berarti Bian ini tidak terpilih dia. Ini ya Bapak Ibu ya, dia tidak terpilih. Nah, kemudian dari persyaratan ini, jika Bian dan Anissa keduanya terpilih, maka Eka tidak boleh dipilih. Nah, Bian ini kan dari syarat nomor 2 kan dia sudah tidak terpilih. Kenapa? Karena sudah ada Cherry, kita pilih gitu ya, maka Bian tidak boleh. Otomatis ini syarat ini tidak berpengaruh apa-apa Bapak Ibu gitu ya. Berarti Pak. Jadi kalau Bian tidak ada gitu ya, Bian tidak ada berarti jika Bian dan Anissa keduanya dipilih, maka Eka tidak boleh dipilih karena Bian ini dia sudah tidak terpilih, dia digugurkan oleh syarat nomor 2 ini, maka kalau ada Anissa berarti Eka boleh. Eka boleh kan? Berarti kan? Ini kan jika Bian dan Anissa keduanya dipilih, Eka tidak boleh dipilih. Karena Bian tidak boleh dipilih, berarti kalau Anissa saja berarti kan Eka boleh dipilih. Nah, berarti tambah 1 lagi Eka. Nah, kalau
kita cari jika Anissa dipilih, maka Dania atau Fania harus dipilih salah satu, tetapi tidak keduanya. Kalau ada Anissa, boleh memilih Dania atau Fania, salah satu, tidak boleh dipilih. Dania atau Eka harus dipilih salah satu. Nah, Eka tadi kita sudah ada Bapak Ibu. Karena Eka sudah dipilih, maka Dania tidak boleh dipilih. Gitu. Maka yang boleh dipilih itu bukan Dania, tetapi Fania. Berarti nanti anggota yang terpilih itu adalah Anissa, Gisel, karena Cherry. kalau ada Gisel harus ada Cherry, berarti Cherry. Kalau sudah ada Cherry, Fania. sudah ada Anissa, tidak boleh ada Bian, berarti Bian tidak boleh. Bian tidak boleh. Kalau sudah ada Anissa, karena Bian tidak bisa dipilih, Eka boleh dipilih, berarti tambah Eka, gitu ya. Kalau ada Eka, berarti Dania tidak boleh, gitu ya, tidak boleh dipilih, berarti ya satu-satunya yang boleh dipilih itu adalah Fania. Nah, berarti ada berapa orang Bapak Ibu? 5. Ya, ada 5 ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi itu yang bisa dipilih berarti itu. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kenapa kok Bian? Loh, kenapa Bian tidak boleh dipilih Pak? Ya karena kalau Bian sama Anissa ada, Eka tidak boleh dipilih, gitu ya. Eka tidak boleh dipilih, gitu ya. Karena kalau ada Cherry, ada Bian, dipilih keduanya, maka Anissa tidak boleh dipilih. Nah, ini makanya Bian tidak boleh dipilih, Bapak Ibu. Nah, padahal kalau ada Anissa, berarti harus pilih salah satu. Ada Cherry atau ada Bian. Padahal kalau ada Gisel, itu Cherry-nya harus dipilih juga. Nah, itu namanya penalaran analisis, Bapak Ibu ya. Oke. Ya, silahkan Bapak Ibu terlihat ya Bapak Ibu tampilannya ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi saya tidak perlu membacanya, gitu ya, membaca ini Bapak Ibu bisa mencermati tampilannya. Pagi ini Heldi punya rencana, dia ingin mengembalikan si Dilinuk kepada Hardoyo setelah merasakan kelezatan soto daging di Jalan Perintis Kemerdekaan. Jadi ingin makan 2 pisang goreng hangat di kantin Busum, gitu ya. Setelah makan pisang dia tidak mau minum es teh, dia ingin minum es buah di Stadion Manahan. Sesudah dari Manahan, gitu ya, maka Heldi menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. Jadi kesimpulannya yang mana ini Bapak Ibu? Analisis kan ini Bapak Ibu, nah, penalaran analisis. Yang A benar apa enggak itu? Heldi pertama-tama akan pergi ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Yang A salah. Yang B, sebelum ke Stadion Manahan, Heldi ingin mengembalikan Sidi ke Hardoyo sebab takut terlupa. B, Pak. Kalau B gimana? Benar apa salah ini? Sebelum ke padahal dia ingin mengembalikan setelah merasakan kelezatan. Nah, berarti kan mengembalikannya paling akhir atau paling awal? Iya, terakhir, Pak. Terakhir. Berarti B salah Iya. kan Bapak Ibu ya? Salah. Iya, D, B Pak. salah. Berarti jawabannya apa? D ya? Iya. Pisang adalah makanan pertama yang akan disantap Heldi. Gitu ya, betul ya? Nah, kok bisa D? Nah, ini kan Heldi ingin makan. Jangan tertipu yang membuat soal gini Bapak Ibu. Jangan dikecoh dengan ini. Dia ingin mengembalikan setelah merasakan kelezatan. Nah, setelah merasakan kelezatan soto daging. Padahal soto daging itu di Jalan Perintis Kemerdekaan. Sedangkan Jalan Perintis Kemerdekaan itu dikunjungi itu paling akhir Bapak Ibu. Gitu ya. Sesudah dari Manahan, Heldi menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. Justru soto daging itu disantap paling akhir. Gitu ya. Berarti jawabannya benar sekali Bu, sahabat Bu Deni tadi ya. Jawabannya adalah D. Pisang adalah makanan pertama yang akan disantap Heldi, gitu ya. Oke. Kalau ini Bapak Ibu, ya kita nanti sepakat 4:30 nanti kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Kita akhiri nanti dapatnya seberapa, nanti bisa dilanjut mungkin nanti malam atau besok siang, terserah saya siap. Yang penting tidak malam minggu ya Bapak Ibu ya.
nanti kita sedapatnya 4:30 karena nanti kita juga perlu mandi gitu ya, mandi sholat gitu. Nanti kalau mau dilanjut nanti malam boleh. Oke. Apa B ya? Oke, B ya Bu ya. Ya, jadi Nunung itu kan Andre itu kan adik Nunung ya. Berarti Nunung itu kan lebih tua daripada Andre ya, Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan Nina adalah kakak Andre. Nina itu kakak Andre, tetapi lebih muda dari Nunung. Nah, siapa yang paling tua? Yang paling tua ya Nunung gitu ya. Oke, betul sekali Bu ya. Oke. Oke, coba ini apa jawabannya Bapak Ibu? Kemarin kan Bapak Ibu mengerjakan post test kan belum tahu jawaban saya yang salah mana, yang benar salah. Karena saya kunci kan Bapak Ibu ya. Oke. Yang mana Bapak Ibu? Makanan paling favorit apakah yang bisa dibelikan Ibu untuk Faik agar bersedia makan nasi? A, Pak. Roti keju. Roti keju ya. Coba kita cek ya Bapak Ibu ya. Nah, Faik itu sulit makan. Faik bersedia makan nasi jika sudah dibelikan makanan favorit. Jika sudah punya permen coklat, Faik bisa melupakan roti keju. Roti keju lebih disukai Faik daripada es krim. Sehingga Faik bersedia menukar es krim dengan roti keju. Ya. Kesukaan Faik terhadap es krim sama besarnya dengan jus durian. Dan Faik lebih menyukai roti keju daripada mangga. Nah, berarti dia menyukai roti keju. Nah, betul ya? A atau ada pendapat lain? Nah, Bapak Ibu. Kalau Permen coklat, Pak. Ya. Kalau permen coklat, Pak. Nah, kita cek ya. Nah, jadi kan di sini ada keterangan bahwa ketika si Faik sudah punya permen coklat, dia bisa melupakan, dia sudah melupakan roti keju. Padahal kalau tidak ada permen coklat, dia roti keju, padahal dia roti keju itu mengalahkan segalanya, ini ya. Es krim dia sudah ada ini gitu kan. Nah, ternyata yang bisa mengalahkan ini roti keju ini yang lebih menarik minatnya itu kan permen coklat kan dari ini Bapak Ibu. Jika sudah punya permen coklat, Faik bisa melupakan roti keju. Nah, berarti dia lebih suka permen coklat dibandingkan keju gitu ya. Nah, kenapa ya ini? Karena kalau dia sudah punya permen coklat, dia melupakan roti keju, sudah lupa dia. Nah, berarti dia lebih istilahnya dia lebih suka permen coklatnya. Gitu ya, Bu ya. Oke, berarti jawabannya yang tepat itu D. Gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau soal penalaan analisis memang ya itu analisanya yang memang dituntut di situ Bapak Ibu ya. Oke. Jadi favoritnya coklat. Kalau ini bagaimana Bapak Ibu? Kejujuran S tidak sebaik D. Terkadang M itu juga kurang jujur. Tetapi sesungguhnya dia masih lebih jujur daripada F. B lebih suka berbohong daripada H. D cukup jujur. Tetapi secara umum M lebih jujur daripada D. Dan I sama jujurnya dengan K. D lebih jujur daripada H dan K. Nah, kira-kira yang paling jujur yang mana Bapak Ibu? M. Yang M ya. Coba kita lihat. S itu tidak sebaik D. M itu kurang jujur, tetapi dia lebih jujur daripada R. Gitu ya. Nah, berarti M itu lebih jujur daripada R. B lebih suka berbohong daripada H. Berarti H itu lebih jujur daripada B. D cukup jujur, tetapi dia kalah dengan M.
berarti D itu masih kalah, kejujurannya masih kalah dengan M. Gitu ya. Dan I sama jujurnya dengan A. Padahal D itu kan lebih jujur daripada H dan K. Dan K itu kejujurannya sama dengan I. Gitu ya. Sedangkan H ya, itu kejujurannya lebih baik daripada B. Nah, sedangkan R itu kejujurannya di bawah M. Sedangkan D itu kejujurannya juga masih di bawah M. Nah, maka siapa di antara mereka yang paling jujur? Berarti benar sekali tadi, Bu. Siapa tadi? Jawabannya yang paling jujur adalah M. Ini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau soal seperti ini Bapak Ibu, ini kan panjang sekali dan mungkin kalau dipakai apa ya, semacam analisa secara abstrak sulit, Bapak Ibu bisa pakai kode-kode Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada beberapa unsur yang dibuat pertimbangan kan Bapak Ibu ya. Di sini ada unsur kreatif, ada unsur kerajinan, ada unsur apa lagi Bapak Ibu, kepemimpinan. Nah, kita bisa buat pemisalan-pemisalan sehingga nanti ini misalkan kita seperti ini Bapak Ibu, kita misalkan. Nah, jadi kita bisa namanya orang menilai itu kan diberi poin gitu ya. Nah, jadi mungkin yang paling rajin itu diberi nilai 3. Yang sedang-sedang saja kerajinannya diberi nilai 2. Kemudian yang tidak rajin sama sekali 1. Kreativitas yang sangat kreatif 3. Yang sedang-sedang 2, yang tidak kreatif sama sekali 1. Jadi diberikan skor biar memudahkan Bapak Ibu ini. Nah, kok Rudi bisa 3? Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Rudi. Nah, dalam kreativitas, Rudi masih di bawah Hasan dan Anton. Nah, berarti dia paling akhir Bapak Ibu. Ya. Tetapi dia paling rajin, paling sehat, dan paling bagus memimpin. Nah, maka Rudi kerajaannya bagus. Kepemimpinannya bagus, kesehatannya juga bagus. Paling bagus berarti dia paling depan. Gitu ya. Anto cukup kreatif, cukup itu berarti tengah Bapak Ibu ya, tengah-tengah sedang-sedang. Dan cukup baik memimpin. Nah ini berarti tengah-tengah dia, cukup itu tengah-tengah. Ia sering sakit sehingga terkesan kurang. Nah kalau kurang berarti kesehatannya si Anto kurang dia, berarti 1. Nah, kalau si Hasan dia paling kreatif. Nah, Hasan ini kreativitasnya dia paling kreatif. Dan cukup sehat. Karena cukup sehat berarti kesehatannya dia nomor 2. Skornya 2. Tetapi masih kalah dari Rudi dalam hal kerajinan dan masih kalah dari Anto dalam hal kepemimpinan. Nah, berarti si Hasan dalam kerajinan dia nomor 2. Kalah sama Rudi. Dan di dalam kepemimpinan Hasan itu kalah dari Anto. Berarti dia paling akhir Bapak Ibu. Kalau kita buat skor-skor poin-poin seperti ini, maka tinggal dijumlahkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi kenapa jawabannya Rudi? Kita jumlah aja. Gitu ya. Rudi nilainya berapa? 3, 3, 3, gitu ya. Rudi berarti 3, 3, 3, 1, 10. Si Hasan berarti 2. Nah, ini triknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau memilih seseorang gitu ya. Nah, kita pakai pemisalan aja dikasih poin gitu Bapak Ibu ya. Nah, supaya nanti kita memudahkan kita untuk menganalisis. Kalau ini kita analisis dengan berangan-angan, abstrak dan sebagainya sulit Bapak Ibu. Ya. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu memang abstraksinya sudah ya kalau dalam kemampuan kognitifnya sudah metakognitif ya. Sudah metakognitif gitu Bapak Ibu. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi caranya bisa dipakai ini, pakai poin-poin Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, oke. Ya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya ada mikrofonnya yang bunyi. Enggak ya? Oke, kalau enggak saya lanjutkan Bapak Ibu. Oke, ini ada 8 mata kuliah, dia mau diambil, tidak ada mata kuliah yang diulang. Seluruh mahasiswa mengambil salah satu mata kuliah secara berurutan setiap semester.
tidak ada mata kuliah yang diulang. Nah, kita berarti bisa membuat sebuah coretan Bapak Ibu ya. Syarat yang pertama, N selalu diambil di semester pertama. Berarti N ini di awal Bapak Ibu. Ya, N di awal. F selalu diambil segera. Berarti kalau diambil segera berarti ya sesudah itu, pas itu Bapak Ibu ya. Diambil segera setelah mata kuliah G. Berarti setelah kuliah G, maka F itu harus segera diambil karena di sini diambil segera. Tidak boleh diselingi mata kuliah yang lain. H harus diambil sebelum mata kuliah F. Berarti H ini harus diambil sebelum mata kuliah F. Karena tidak segera atau tidak tepat, tidak tepat kan berarti tidak harus urut kan Bapak Ibu. Nah, H harus diambil sebelum. Nah, ini kan sudah benar. Hanya diambil sebelum F ya Bapak Ibu. J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. J dan M harus dipisahkan 2 semester yang berurutan. Ya. Jadi jawaban yang mungkin itu adalah yang C, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, jadi ini M, gitu ya. Kemudian ini nanti L, ini J. Jadi J dan M ini kan J dan M harus J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Gitu ya. Nah, jadi dipisahkan, ini nanti yang memisahkan kan ini Bapak Ibu, berarti L ya, di sini L. Nah, di sini L. Berarti ini M, H, L, J, G, F ini paling akhir K. Nah, karena K tidak diatur kan dia bebas saja, tetapi di sini di J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Kalau M di sini kan tidak mungkin, gitu ya. Kalau M-nya di sini kan tidak mungkin, J-nya di sini tidak mungkin. Nah, karena harus berurutan. Ini kan GF Bapak Ibu, jadi tidak bisa berurutan, gitu ya. Nah, berarti yang bisa berurutan ya di sini berarti M, gitu ya. Di sini J, gitu ya. Bapak Ibu. Oke. Jadi J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Tidak boleh dibalik. Maksudnya tidak boleh dibalik itu antara J dan M harus ada jarak 2 semester. Jadi GF ini tidak boleh dibalik Bapak Ibu. Gitu ya. Kenapa? Ya karena ini F selalu diambil segera setelah mata kuliah G. Gitu ya. Nah, kenapa kok bisa jawabannya C? Karena yang ditanyakan itu adalah semester kedua sampai ke-8. Sebetulnya Bapak Ibu tidak perlu orek-orek seperti ini, sebetulnya bisa Bapak Ibu cepat sekali. Nah, contohnya A, option A. Antara G dengan F itu kan seharusnya G dulu baru F, berarti A ini kemungkinan benar, gitu ya. B kemungkinan benar. Ini juga kemungkinan benar. Kalau yang B salah ya Bapak Ibu ya. Ini ada J berarti yang B salah, mohon maaf. Kalau yang B salah karena G dan F itu harus ini Bapak Ibu. Ya. Berarti A kemungkinan benar, C kemungkinan benar, gitu ya. D kemungkinan benar. Kalau yang E salah, ya FG salah. Berarti B dan E salah Bapak Ibu. Kemudian H harus diambil sebelum mata kuliah F. Nah, berarti A kemungkinan benar. Terus D kan salah. Bisa dianalisis dari jawabannya Bapak Ibu. Kalau D kan salah. Kenapa? Seharusnya hanya di depan F. Lah ini F-nya di depan H. Berarti ini salah. Gitu ya. Nah, berarti E ini juga salah Bapak Ibu. Ya kan? E ini juga salah. Kenapa? Karena F-nya di depan H. Gitu ya. Ini juga salah. Atau ini tadi sudah kita eliminasi kan jawaban ini. Berarti tinggal A atau C kan Bapak Ibu. Tinggal 2 kan Bapak Ibu. Nah, jarak antara J dan M itu dipisahkan 2 semester. J dan M 2 semester. Nah, ini kalau di sini kan dipisahkan 1, 2, 3. 3 semester. Berarti A salah. Berarti kemungkinan yang benar itu adalah yang C Bapak Ibu.
Nah, gitu. Jadi bisa dengan cara seperti itu Bapak Ibu. Di apa? ABC-nya disesuaikan dengan syarat yang ada Bapak Ibu ya. Oke. Kalau ini ya Dodi seorang anak yatim, dia memiliki kucing kesayangan yang dinamakan Didi. Dodi dan Didi kemana-mana sering berdua, bagaikan kakak beradik. Nah, kira-kira ini yang mungkin terjadi yang mana, Bapak Ibu? Ya, coba dicermati, Bapak Ibu. Yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Halo, Bapak Ibu? Yang mungkin Yang D. yang apa? D. Yang D ya, Bu ya. G. Ya. Rumah Dodi dan Pak Sobarin berada 4 km di sebelah selatan sekolah Dodi. Sedangkan tempat kerja Pak Sobarin berada 2 km di sebelah utara sekolah Dodi. Nah, kalau di sini kan tidak ada kilometer-kilometer ya, Bapak Ibu ya. Tetapi kita bisa lihat dari sini. Sebab jalan dari rumah Dodi menuju ke sekolah cukup jauh, sehingga terkadang dia meminta tolong dibonceng sama Pak Sobarin. Tetangganya yang tempat kerjanya searah. Searah ya Bapak Ibu ya. Berarti jawabannya benar, Bu. Gitu ya. Oke, berarti jawabannya benar. Kenapa kok ini? Padahal di sini tidak ada kilometer, tapi kan yang ditanyakan mana yang mungkin terjadi. Mungkin, iya. Ya. Kenapa kok bisa jawabannya D? Karena ini kan dari option D ini kan ini menunjukkan bahwa ini kan searah. Ini dari kata-kata ini Bapak Ibu. Tetangganya yang tempat kerjanya searah dengan arah sekolah Dodi. Berarti tempat kerjanya si Pak Sobarin, dia itu berarti di sebelah utaranya sekolahnya si Dodi gitu ya. Karena searah Bapak Ibu. Kalau yang A jelas salah. Jadi walaupun diolok-olok, Dodi itu dia menganggap ini Bapak Ibu ya. Nah, sangat akrab bermain. Tony sering mengolok-olok Dodi sebagai anak manja, tapi itu hanya guruan dan Dodi menerima. Berarti kan dia tidak marah, Bapak Ibu. Yang B, Tony suka mengejek Dodi sehingga Dodi enggak, karena dia teman akrab keduanya, gitu ya. Yang B salah. Yang C, Dodi tidak disukai teman-teman kelasnya karena berwajah galak. Enggak, salah juga itu. Karena Dodi itu, wong gurunya aja seneng sama Dodi karena wajahnya imut kan, Bapak Ibu ya. Iya, berarti yang E, Burina lebih menyukai anak sulung. Ah, salah. Burina itu menyukai anak bungsu ya. Di sini kan selain dia juga anak bungsu, dia wajahnya imut. Gitu ya Bapak Ibu. Ada suatu tangga yang tersusun atas beberapa anak tangga yang jaraknya sama. Anak P terletak persis di atas anak tangga S. Berarti P itu di bawah, anak P terletak persis di atas. Berarti P dulu baru S ya Bapak Ibu ya. PS gitu ya. Anak tangga R terletak persis di atas anak tangga T. Berarti RT gitu ya, RT. Anak tangga U terletak 4 anak tangga di bawah anak tangga S. Anak tangga R terletak 2 anak tangga di atas anak tangga. Nah, ini kalau saya gambar begini Bapak Ibu. Nah, ini kalau saya gambar, dari P terletak persis di atas. Nah, ini kan berarti P-nya di atas S gitu ya. Anak tangga R terletak persis di atas. Nah, R persis di atas T. Gitu ya. Anak tangga U terletak 4 anak tangga di bawah anak tangga S. Berarti U ini di bawah S1. Ini kan S, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti U. Gitu ya.
Kemudian anak tangga R terletak 2 anak tangga di atas U. Ini U berarti ini 2 tangga. Oh, berarti di sini R-nya di sini, gitu ya. Berarti jawabannya urutan anak tangga dari bawah ke atas ya berarti U, gitu ya Bapak Ibu ya. T, R, kemudian S, kemudian P. Berarti jawabannya apa Bapak Ibu? B. Ya, B ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu. Jadi besok Bapak Ibu ya dioret-oret kalau analisis gitu ya. Ya, tentunya juga ketika nanti cek UNBK ya karena pakainya sistem UNBK nanti ujiannya pakai CAT-nya GTK ya nanti tetap di ruangan mesti disediakan orek-orek. Nah, ini jika Larasati dan Priska keduanya tidak dipilih, berapa jumlah maksimum regu putri yang dikirim? Nah, kita berarti harus analisis satu-satu ini Bapak Ibu. Nah, kita cari syarat-syaratnya. Mana? Ini. Jika Zuka dipilih, kan berarti Larasati dan Priska kan keduanya tidak dipilih ya Bapak Ibu. Ini berarti ada berapa orang? Kita hitung aja. Berarti Julia, Dwi, Erlita, Larasati, Martini, Priska, Zuka. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya Bapak Ibu ya. 7, tetapi Larasati dan Priska ini tidak dipilih. Nah, jadi timnya tidak ada Larasati dan Priska. Coba kita lihat. Jika Zuka dipilih, Ernita harus dipilih. Berarti Zuka, kemudian Ernita ya Bapak Ibu ya. Dapat 2. Jika Ernita dan Dwi keduanya dipilih, Julia tidak boleh dipilih. Jadi kalau ini sudah ada Ernita, tadi kita sudah pilih Ernita. Misalkan kita mau tambahkan Dwi, jadi 3 orang, maka Julia tidak boleh dipilih. Jika Dwi dan Julia keduanya dipilih, Martini tidak boleh dipilih karena Julia tidak kita pilih. Kenapa? Karena kalau ada Dwi dan Erlita kan Julia tidak boleh dipilih. Maka ketika di sini Julia tidak ada, maka kalau ada Dwi berarti otomatis Martini boleh diajak. Kenapa? Karena Julia tidak boleh. Martini itu tidak boleh dipilih kalau ada Dwi, ada Julia. Padahal Julia di sini dia tidak dipilih. Kenapa? Karena sudah ada Ernita, sudah ada Dwi. Nah, berarti otomatis karena Julia di sini tidak dipilih, maka Martini boleh dipilih. Nah, berarti kita dapat susunan Zuka, Ernita, Dwi, kemudian Martini. Nah, jika Julia dipilih, Larasati dan Priska harus dipilih salah satu. Nah, padahal Larasati dan Priska tidak boleh dipilih. Berarti Julia ini juga tidak boleh dipilih, gitu ya. Larasati atau Martini harus dipilih salah satu, tidak boleh keduanya. Padahal di sini Larasati tidak boleh, berarti yang dipilih Martini. Nah, berarti kemungkinan yang bisa kita dapat paling banyak itu berarti 4 orang, Bapak Ibu kan. Siapa saja itu? Zuka, Ernita, Dwi, gitu ya, dan Martini, gitu ya. Julia tidak bisa dipilih, gitu ya. Oke, jadi yang jawabannya C, Bapak Ibu, itu maksimum. Nah, oret-oretannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini oret-oretannya. Ini kemungkinan, gitu ya. Nah, jadi kalau disoalkan Larasati dan Priska kan tidak boleh dipilih, gitu ya. Nah, kalau yang ini tadi yang saya hitung itu ini tanpa Larasati, Priska dan Julia. Nah, itu kita bisa dapat 4 orang. Kalau tanpa Zuka, Priska dan Larasati itu dapat 3 orang. Ini juga dapat 3 orang. Ini juga dapat 2 orang. Dan yang terakhir ini juga dapat 4 orang. Jadi maksimal yang bisa dipilih itu berarti anggotanya 4 orang. Ini kemungkinan-kemungkinan yang saya susun berdasarkan syarat ini Bapak Ibu. Gitu ya. Yang penting kan di pertanyaan kan Larasati dan Priska itu tidak boleh dipilih. Gitu ya. Nah, maka ini tidak boleh dipilih semua kan, ini Priska dan Larasati, Priska dan Larasati, Larasati dan Priska, gitu ya. Jadi yang paling ternyata ketika kita membuat kemungkinan itu yang paling banyak ternyata 4 orang, gitu ya. Oke. Kalau ini
Bapak Ibu usually menghabiskan waktu Bapak Ibu. Nah, lebih baik seperti tadi cara saya di awal tadi kan, Larasati Priska tidak dipilih, maka kita langsung aja ke syaratnya. Jika Yuka dipilih, Ernita harus dipilih. Berarti ada Yuka, ada Ernita. Jika Ernita dan Dwi keduanya dipilih, Julia tidak boleh dipilih. Nah, berarti kalau kita mau masukkan Dwi, berarti Dwi masuk. Nah, ini Dwi masuk, berarti Julia otomatis dia tidak dipilih. Julia otomatis tidak dipilih. Nah, kalau Dwi bisa dipilih, Julia tidak bisa dipilih, berarti Martini boleh dimasukkan. Gitu ya. Jika Dwi dan Julia keduanya dipilih, Martini tidak boleh dipilih. Karena Julia tidak dipilih, hanya Dwi saja, berarti Martini bisa diikutkan. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah 4. Kalau susunannya begini. Ternyata kalau Yuka, Ernita, kalau Julia dipilih, otomatis Dwi tidak dipilih Bapak Ibu. Nah, jadi ini kebalikan dengan ini Bapak Ibu. Gitu ya. Oke. Siapakah yang paling tua? Nah, ini saya buatkan langsung retoretanya Bapak Ibu ya. Jadi yang ditanyakan adalah siapa yang paling tua, berarti umur ya Bapak Ibu ya. Yang ditanyakan berarti ini umur, bukan nilainya ya, tapi umur Bapak Ibu ya. Nah, yang ditanyakan umurnya. Syaratnya kita lihat syaratnya. P lebih tua dari U, berarti P itu lebih tua dari U. Kita enggak usah, kita abaikan skornya aja, yang ditanyakan hanya usia, gitu ya. Ini biasanya skor ini hanya untuk mengecoh Bapak Ibu. Q lebih muda dari U, berarti Q itu di bawahnya U. R lebih muda dari P, berarti R itu di bawahnya P. Gitu ya. S lebih tua dari T, berarti S itu di atasnya T. T lebih tua dari P, berarti kalau dibuat ini syarat-syarat ini kalau digambarkan menjadi ini Bapak Ibu. Nah ini kan perlu retoret ya Bapak Ibu. Nah kalau ditanya siapa yang paling tua ya berarti yang paling atas gitu tentunya. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah D ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini juga harus diretoret juga Bapak Ibu. Kemungkinan. Seorang karyawan fotokopi yang bertugas menjilid buku melakukan kesalahan sehingga suatu buku yang terdiri dari 6 bab terjilid dengan susunan yang salah sebagai berikut. Nah, kita ya harus cari kemungkinannya Bapak Ibu. Nah, kalau benar, kalau jilidnya benar kan seharusnya bab urut kan Bapak Ibu, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 gitu ya. Ternyata dia jilidnya salah, wolak-walian gitu ya. Nah, maka mana yang pasti salah? Mana yang pasti salah? Tidak ada 2 bab yang mestinya berjejer menjadi berjejer lagi. Hanya ada 1 bab yang menempati tempat yang benar. Bab 1 terletak sesudah bab 6. Di antara keduanya ada 1 bab. Nah, ini kan 6, kalau di sini 6, ini 1, otomatis di sini 4. Kenapa kok 4? Ini syarat ini Bapak Ibu. Hanya ada 1 bab yang menempati tempat yang benar. Kemudian bab 5 terletak sebelum bab 2. Bab 4 tidak terletak di urutan terakhir, berarti bab 4 yang penting tidak di urutan ke-6. Nah, ini saya coba-coba Bapak Ibu, yang benar kan seharusnya kan jilidnya kan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Nah, ini kemudian yang 3 ke bawah ini adalah 3 baris ke bawah ini adalah saya coba-coba Bapak Ibu. Saya membuat kemungkinan dari syarat ini Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini hanya ada 1 bab yang menempati tempat yang benar. Makanya ini saya tulis semestinya. Semestinya itu berarti ini bab 4 ini menduduki di seharusnya gitu Bapak Ibu. Makanya ini saya tulis semestinya. Nah.
Jadi dari ini syarat-syarat ini Bapak Ibu, ini saya buat 3 kemungkinannya seperti ini. Nah, gitu ya, kemungkinannya ini. Tidak ada 2 bab yang mestinya berjejer menjadi berjejer lagi. Nah, jadi kemungkinan pertama saya buat seperti ini. Di sini kan misalkan 5 itu sebelum bab 2, bab 2 di akhir, gitu ya Bapak Ibu ya. Bab 1 itu sesudah bab 6, tetapi di antara 1 dan 6 ada 1, gitu ya. Ada 1 bab. Kemudian ada 1 bab yang menempati tempat yang benar. Nah, kalau yang susunan ini berarti bab 4 saya taruh di posisi sebenarnya, gitu ya. Kalau bab 4 saya taruh di posisi sebenarnya, maka susunannya saya dapat ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian kalau yang ini baris kedua ini, susunan baris kedua ini Bapak Ibu, ini saya coba gitu ya. Ini juga 3-nya di sini. Gitu ya, 3-nya di sini. Nah, jadi dari option ini A, B, C, D, E ini mana yang pasti salah? Yang pasti salah itu yang E Bapak Ibu. Kenapa kok bisa E? Di sini ada double. Jadi ada 2 bab yang double. Nah, ini kan 6, 5. Gitu kan? Nah, di sini ada 2. Kalau 3-nya di akhir berarti menjadi 2, 3. Jadi ada 2 bab yang berjejer. Nah, ini kan 6 dan 5 kan berjejer Bapak Ibu. Kalau di sini kita lihat, kalau yang ini berarti yang urut kan hanya bab 1, bab 2. Kalau yang deret yang nomor 2, ini bab 5 dan bab 6. Kalau yang ini, yang baris ketiga, ini kan di sini ada bab 6, gitu ya. Ini bab 5, kemudian di sini bab 2, bab 3. Ini kan berurutan. Padahal di sini hanya ada 1 bab, mohon maaf, tidak ada 2 bab yang mestinya berjejer menjadi berjejer lagi, gitu ya. Nah, jadi ada 2, ini seharusnya enggak boleh, gitu ya. Nah, seharusnya berjejer, dia berjejer lagi, enggak boleh, gitu ya. Maka jawabannya E Bapak Ibu, gitu ya. Oke. Kalau A, bab 3 terletak sebelum bab 2. Bab 3 terletak sebelum bab 2. Itu enggak, gitu ya. Oke, jadi yang mesti salah itu ini mestinya Bapak Ibu. Oke. Itu memang ini harus dicoba-coba Bapak Ibu, ya. Ini harus dicoba-coba. Nanti kalau Bapak Ibu masih bingung, nanti silahkan kalau ya pakai kertas gitu ya, pakai oret-oretan, Bapak Ibu coba-coba. Kalau nanti Bapak Ibu melakukan eksperimen sendiri, coba-coba, mesti paham Bapak Ibu, gitu ya. Oke. Kemudian kalau ini siswa harus mengambil 3 mata pelajaran. Jika mengambil bahasa Jepang, dia tidak boleh mengambil bahasa Inggris. Jika mengambil IPA, dia harus mengambil matematika. Jika mengambil bahasa Jepang, dia harus mengambil IPS. Berarti yang tidak bisa diambil secara bersama-sama apa Bapak Ibu? IPS dan Inggris bukan? IPS dan? Inggris. Berarti kalau ambil IPS, Inggris, berarti yang satu bisa mengambil, yang satu berarti apa nanti Bu? Enggak, bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang tidak boleh mengambil bahasa Inggris ya. Benar ya? Berarti ya. Kalau mengambil bahasa Jepang itu boleh mengambil IPS. Tapi kalau ada bahasa Inggris berarti tidak boleh mengambil bahasa Jepang. Kalau di sini ditaruh IPA berarti harus ada matematika. Ya. Oke, berarti jawabannya adalah apa? Yang C Bapak Ibu, yang tepat Bapak Ibu. Bukan yang A. Gitu ya. Oke. Di antara pasangan berikut ya, yang tidak boleh coba tadi Bu siapa tadi A,
IPS dan bahasa Inggris. Jika mengambil bahasa Jepang, tidak boleh mengambil bahasa Inggris. Gitu ya. Jika mengambil IPA, dia harus mengambil matematika. Jika mengambil bahasa Jepang, dia harus mengambil IPS. Di antara pasangan berikut yang tidak boleh diambil secara, berarti A pun benar ya Bapak Ibu ya? Halo Bapak Ibu, berarti A benar juga kan Bapak Ibu ya? Menurut saya A juga bisa Pak itu Pak. Ya, A betul kan ya? Iya. Apa salah option ya? Berarti benar Bu. Mohon maaf Bu, ini berarti antara A dan C juga benar Bu. Gitu ya. Kalau A, ya karena kalau sudah ambil bahasa Inggris, berarti kan tidak boleh mengambil apa Bapak Ibu? Bahasa Jepang. Nah, Bahasa Jepang. kalau kita ambil IPS bahasa Inggris, berarti satunya bahasa Jepang nggak boleh. Kalau dikasih IPA, kalau IPA maka harus ambil matematika. Berarti juga nggak boleh juga, itu ya. Berarti A benar, C juga benar ya. Ini mungkin salah ketik option atau apa. Kalau optionnya seperti ini, berarti benar ya. Mohon maaf tadi saya menyalahkan Bu siapa tadi. Benar Bu, IPS. Berarti kalau IPS dan bahasa Inggris diambil, maka dia tidak bisa, gitu ya. Tidak bisa karena apa? Yang satu nanti mau dikasih apa? Bahasa Jepang nggak bisa karena ada bahasa Inggris. Nah, berarti C benar A benar gitu ya. C benar A benar. Oke, terima kasih. Mohon maaf Bu tadi. Oke. Berarti ini salah ketik di opsi ya. Berarti Bapak Ibu kemarin kalau jawab A, berarti Bapak Ibu nanti di sistem disalahkan Bapak Ibu karena saya kuncinya C gitu ya. Kuncinya di sana C. Saya jawab A kemarin. Ya, berarti kalau jawab A, berarti Bapak Ibu benar seharusnya karena opsinya adalah IPS dan bahasa Inggris Bu itu ya. Seharusnya A benar, C juga benar. Tetapi kemarin C-nya itu dikunci itu C Bapak Ibu di sistem. Maka ini mungkin salah ketik atau apa. Nanti akan dirubah oleh tim yang input soal Bapak Ibu ya. Nanti saya sampaikan ke tim pengetik soalnya supaya dirubah gitu ya. Supaya tidak ada dua jawaban gitu ya. Oke. Mohon maaf Pak, kalau Ya. belum mengerjakan nanti bisa mengerjakan lagi kan Pak di LMS? Ya bisa, tetapi jenengan kan sudah tahu jawabannya. Ya, karena kemarin juga sibuk terus Pak, kami di sekolah jadi ya. Oke, ya enggak apa-apa. Intinya gini, kalau kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan kemarin hari Jumat kemarin ya Bapak Ibu ya, bahwa kalau belum sempat mengerjakan tapi kedahuluan pembahasan ya tadi bisa diulang, tetapi kelemahannya kalau sudah dibahas kan panjenengan sudah tahu apa jawabannya gitu ya Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa gitu ya. Oke. Bisa nanti bisa diulang. Dan ya, nanti terima kasih Pak. Bisa diulang-ulang, pokoknya tidak saya batasi. Termasuk besok soal tryout Bu. Jadi soal tryout jenengan mau kerjakan diulang 10 kali, 15 kali itu boleh. Hanya satu yang tidak boleh, itu nanti akunnya dipakai orang lain itu tidak boleh. Nanti jenengan malah terkunci tidak bisa masuk. Gitu aja Bu. Gitu ya. Kalau ini apa Bapak Ibu? Kalau ini tidak perlu orek-orekan jelimet seperti tadi yang bab salah tadi Bapak Ibu. Kalau ini analisis tapi masih analisis yang juga bisa diselesaikan dengan cara penalaran logis gitu ya, penalaran dengan nalar gitu Bapak. Mai Takashiyama yang ada di kawasan Orchard Road Singapura memberikan diskon besar-besaran setiap bulan Desember dan Juni. Mary tidak pergi berbelanja karena tidak libur pada setiap bulan Desember dan Januari. Mary pernah mendapatkan diskon besar-besaran ketika berbelanja di Takashiyama. Pernyataan yang benar berarti yang mana ini Bapak Ibu? D Pak itu bulan Juni itu.
Bulan itu Juni. Ya, kenapa? Bulan itu Juni. Kita kan diskonnya itu kan hanya di bulan Desember dan di bulan Juni kan Bapak Ibu ya. Nah, si Mary itu tentunya dia tidak bisa pergi ke Takashiyama pada bulan Desember. Kenapa? Karena bulan Desember dan Januari dia tidak libur. Berarti ternyata dia pernah mendapatkan diskon. Oh, berarti dia perginya mesti bulan Juni gitu ya. Karena diskonnya itu kalau tidak Desember, Juni. Gitu. Oke, bagus, pinter Bu. Mohon maaf kok pinter. Saya terbawa murid saya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Zoom dengan siswa saya kan pinter. Oke, mantap sekali Bu. Nah gitu ya. Oke. Nah, ini juga harus digambar Bapak Ibu. Ya, ini juga harus digambar. Tidak bisa secara awangan itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kita harus sketsa. Kita harus buat sketsa. Di situ ada 4 kamar ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Di mana diisi oleh 8 orang 1 jurusan. PI RSTU VW. Aturannya ini P tidak dalam kamar yang berurutan dengan S dan S. Jadi P itu tidak boleh kamarnya tidak boleh urut dari S dengan S dan S. Tidak urut, tapi kalau sekamar boleh Bapak Ibu. Jadi kalau P mau sekamar dengan R boleh. P mau sekamar dengan S boleh. Tapi kalau P tidak sekamar dengan R dan S, yang penting kamarnya tidak urut. Misalkan kalau R di kamar 1, P tidak di kamar 2. Ini ya, maksudnya tidak berurutan seperti itu. Yang kedua, V tidak dalam kamar yang berurutan dengan W atau U. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. V tidak dalam kamar yang berurutan dengan W atau U. Nah, jadi V itu tidak dalam kamar yang berurutan sama dengan yang atas tadi. Berarti dia tidak urut dengan W atau U. Misalkan W-nya di nomor 2, berarti V-nya tidak boleh di nomor 3. Kalau U-nya di nomor 1, berarti V-nya tidak boleh di nomor 2. Ataupun sebaliknya. Q dan W berada pada kamar 2. Berarti Q dan W dia satu kamar Bapak Ibu. Nah, Q dan W itu, nah kalau saya gambar begini. Nah ini kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4. Gitu ya. Q dan W berada pada kamar 2. Berarti Q dan W dia berada di kamar 2. Ini berarti kamar 2 itu sudah ditempati Q dan W, Bapak Ibu. Nah, kita tinggal menempatkan ini. P tidak dalam kamar berurutan dengan R dan S. V tidak dalam kamar yang berurutan dengan W atau U. Kamarnya kan hanya ada 4 Bapak Ibu. Satu kamar itu diisi 2 orang. Nah, kalau kita sudah Q dan W itu posisinya sudah ditentukan pasti di kamar 2, berarti kita tinggal menaruh 6 orang itu Bapak Ibu. Kita hanya memplotting 6 orang itu dengan syarat 2 ini Bapak Ibu. P tidak boleh dalam kamar yang berurutan dengan R dan S. Berarti kalau ini saya coba-coba, misalkan P-nya saya taruh di kamar nomor 3. Nah, kalau P saya taruh di nomor 3, berarti S atau R itu tidak boleh di nomor 4. Tidak boleh di nomor 4. Kenapa? Karena tidak boleh urut. Nah, maka yang mungkin itu adalah S-nya itu di kamar nomor 1. Gitu ya. S-nya di kamar nomor 1. Kemudian V tidak dalam kamar yang berurutan dengan W. V itu tidak boleh berurutan dengan W atau U. Nah, ini coba-coba Bapak Ibu. Jadi W itu tidak boleh istilahnya berurutan dengan W. Kalau V-nya saya taruh sini, berarti U-nya W-nya berarti di depan sini, gitu ya. W-nya kan sudah di kamar 2, berarti dia harus V-nya tidak boleh di nomor 3, V-nya tidak boleh di kamar nomor 1, Bapak Ibu. Ya. V tidak dalam kamar yang berurutan dengan W,
atau U. Kalau Q dan W sudah di kamar 2, otomatis W-nya V-nya, mohon maaf, V-nya itu tidak boleh berurutan. Berarti V-nya itu tidak boleh di kamar 3, tidak boleh di kamar 1. Kenapa? Karena kalau nanti dia di kamar sini, dia urut dengan W. Nah, kan tidak boleh berurutan. Nah, maka harus ada gangnya. Maka yang memungkinkan V-nya itu ada di kamar 4. Nah, kalau di kamar 4 kan dia terpisah oleh kamar 3. Gitu, Bapak Ibu. Nah, kalau sekamar boleh, U dengan V akhirnya kalau sudah ketemu seperti ini, nah, berarti tinggal nanti dimasukkan aja Bapak Ibu. Nah, berarti nanti U-nya berarti di kamar 4 gitu ya. Terus kemudian R-nya di kamar 3 gitu ya. T-nya di kamar 1 gitu ya. Oke, ini kalau digambar. Maka di sini diperoleh kesimpulan bahwa V dan U itu berada di kamar 4 gitu ya. Jadi ini kamar ya Bapak Ibu, kamarnya bukan 8 loh ya. Kamarnya hanya ada 4, satu kamar ini dihuni 2 orang gitu ya. 2 orang. Nah, kok bisa susunannya begini ya? Ya tadi dari 2 syarat ini kan Bapak Ibu. Nah, Q dan V berada pada kamar 2 kan. Ini kamar 2 untuk 2 orang ini. P tidak dalam kamar berurutan dengan R. P tidak boleh berurutan dengan R dan S. Berarti kalau S-nya, kalau P-nya saya taruh di kamar nomor 3, berarti S-nya tidak boleh di kamar nomor 4. Berarti S-nya itu dia harus berada di kamar nomor 1. Ya. Oke. Kemudian V tidak boleh satu kamar, tidak dalam kamar yang berurutan dengan W atau nah. Kalau W-nya di sini berarti V-nya di kamar 4. Kalau di kamar 3 atau di kamar 1 dia urut dengan W nanti. Gitu kan. Maka dia di kamar 4. Berarti kita tinggal mengkompliti aja Bapak Ibu. Berarti T-nya di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian R-nya di sini. Ya. U-nya di kamar 4. Gitu. Nah, jadi V dan U berada di dalam kamar nomor 4. Jadi sekamar boleh. Yang penting tidak, di sini syaratnya itu hanya tidak dalam kamar yang berurutan. Tapi kalau P mau sekamar dengan R, itu boleh. Gitu ya. Itu boleh. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Ini coba-coba juga sih Bapak Ibu ya. Kalau ini tidak perlu analisis seperti tadi Bapak Ibu, tidak perlu dicoba-coba Bapak Ibu ya. Kalau ini berarti jawabannya sudah disimpulkan apa Bapak Ibu? Diabetes. Diabetes ya. Kenapa? Karena jempol kaki kanannya luka dan belum kering ya Bapak Ibu ya. Oke, berarti diabetes. Betul. Oke. Kalau ini apa Bapak Ibu? Jika seorang menghilangkan nyawa orang lain, berarti termasuk pembunuhan. Jika ditindak secara moral, tiap kejadian pembunuhan adalah salah. Oleh karena itu, tidak dibenarkan merampas hak hidup seseorang meskipun dengan melakukan suntik mati. Nah, ini kira-kira pernyataan itu benar apa salah, Bapak Ibu? Benar, salah, belum tentu benar, tidak bisa dibenarkan, tidak ada jawaban yang benar. Apa? Pernyataannya apa Bapak Ibu? Salah. Salah apa benar? Jika seorang salah. Jika seorang menghilangkan nyawa orang lain termasuk pembunuhan.
Jadi menghilangkan nyawa itu termasuk pembunuhan enggak, Bapak Ibu? Kan gitu ya. Jika ditinjau secara moral, kejadian pembunuhan adalah salah. Kalau pernyataan salah, berarti panjenengan mengingkari ini, Bapak Ibu. Jika seorang menghilangkan nyawa orang lain, berarti termasuk pembunuhan. Kalau di pernyataan itu salah, berarti menghilangkan nyawa orang lain itu bukan termasuk pembunuhan nanti akhirnya. Jika ditinjau secara moral, tiap kejadian pembunuhan adalah benar, nanti akan menjadi begitu, gitu ya. Kalau pernyataan itu salah, gitu ya. Nah, maka karena pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa orang lain, bahwa pembunuhan itu adalah tindakan yang salah, bahwa tidak dibenarkan merampas hidup seseorang walaupun dia menderita penyakit. Nah, ini sebetulnya adalah sebuah pernyataan yang benar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari pernyataan itu bisa kita simpulkan bahwa tindakan pembunuhan atau membunuh seseorang itu tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Maka pernyataan itu benar, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kalau jawabannya A, berarti nanti Bapak Ibu membenarkan pembunuhan berarti nanti. Ya, membenarkan terkait kepikirannya. Iya, Bapak Ibu ya. Oke. Memikirkannya bahwa itu salah sebenarnya, maksudnya Oh kita ya. menyalahkan sifat itu kayak gitu. Kalau menyalahkan berarti seharusnya Ibu milihnya yang B, berarti pernyataan itu benar gitu ya. Iya. Oke. Ini apa? Meja ya. Meja ini berarti harus digambar Bapak Ibu. Oke, saya tampilkan gambarnya saja Bapak Ibu. Nah, kenapa kok ini susunan mejanya kok CABD? Ini sudah diatur di sini Bapak Ibu. Ya. Ini sudah diatur di sini. Nah, mereka duduk pada 4 meja yang berderet menempel secara berurutan. Pada setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan. Sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Berarti kalau laki-laki ya satu red laki-laki semua, satu red perempuan semua, karena tidak boleh bersebelahan. Meja C terletak paling kiri. Nah, maka di sini C Bapak Ibu, saya gambarkan C. Meja B terletak di antara A dan D. Nah, karena mejanya ada 4, ini kalau ini C, kalau ini B, gitu ya. Berarti ada kemungkinan yang sini A, yang sini D ya Bapak Ibu ya. Yang sini A, yang sini D. Atau dibalik tidak apa-apa. Yang sini D, yang sini A. Itu tidak apa-apa. Karena A dan D tidak diatur. Gitu ya. Reno ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Oh, ini berarti karena sudah diatur ini Bapak Ibu, Reno ada di meja D yang terletak 2 meja di kanan meja A. Nah, berarti kalau ada syarat ini maka AD ini maka sudah susunannya sudah valid, tidak bisa diubah-ubah. Kalau tanpa pernyataan ini, syarat ini, kalau kita memakai ini, meja C terletak paling kiri, meja B terletak di antara meja A dan D, maka A dan D ini boleh bolak-balik, gitu, boleh bolak-balik. Tetapi dipertegas syarat ini, Reno ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Nah, ini kan D di 2 meja di kanan A. Berarti susunannya sudah valid Bapak Ibu seperti ini. C, A, B, D. Reno ada di sini. Cynthia ada di meja C. Nah, berarti Cynthia ada di meja C Bapak Ibu. Dita duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Kok ada Putri sih? Salah ya Bapak Ibu, salah ketik ya ini Bapak Ibu ya, bukan Putri. Nanti biar diedit tim penginput soalnya Bapak Ibu. Ini Poppy ya, di sini tidak ada Putri kok. Di sini adanya Dita, Cynthia, Rita. Ini kan Poppy kok bisa jadi Putri. Ini Poppy Bapak Ibu. Dita duduk di kursi kedua sebelah kanan Poppy. Nah, berarti kalau Poppy-nya di Cynthia kan sudah di C, gitu kan. Nah, kalau Poppy-nya, kalau Ditanya 2 di sebelah kanan Putri, berarti kalau ditanya di sini otomatis Poppy-nya ya di A, gitu ya. Poppy-nya di A. Bagas duduk berhadapan dengan Cynthia. Oh, berarti dia di kursi C, di meja C.
Dan Ali tidak mau duduk di sebelah Reno. Jadi Ali itu tidak mau sebelah Reno. Kalau Renonya sudah di meja D, berarti Ali tidak mau di B karena dia sebelahnya dengan Reno. Maka kemungkinan Ali itu di meja A, gitu ya. Pasti di meja A, bukan kemungkinan lagi, pasti di meja A. Nah, yang B ini berarti Adi. Yang sini berarti sisanya, berarti di sini Rita, gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah siswa yang duduk di meja B, ya berarti Adi dan Rita, Bapak Ibu. Berarti jawabannya C. Nah, ini Arman, Bim Bim, dan Yohana sebaya. Ayah mereka mulai bekerja pada usia 25 tahun. Perusahaan tersebut mengharuskan pegawai yang usianya 60 untuk pensiun. Tahun ini usia ayah Arman 3 kali usia Arman. Tahun ini usia Ibu Bim Bim 3 kali usia Bim Bim, 3 tahun lebih muda daripada usia ayah Bim Bim. 3 tahun yang lalu perbandingan antara usia Yohana dan usia ayah Yohana sama dengan perbandingan antara usia Arman dan ayah Arman tahun ini. Tahun ini ayah Arman memasuki masa pensiun. Gitu ya. Urutan ketiga anak tersebut berdasarkan usia ayahnya. Berarti kita acuannya usia ayahnya Bapak Ibu, bukan usia ibunya ya. Kok ibunya? Usia anaknya maksudnya. Mohon maaf. Jadi yang ditanyakan di sini urutan ketiga anak dilihat dari usia ayahnya, bukan usia anaknya, gitu ya. Dari yang termuda. Nah, kita lihat. Tahun ini ayah Arman memasuki masa pensiun. Berarti ayah Arman usianya 60 tahun, ya kan Bapak Ibu ya? Ya, 60 tahun. Kemudian 3 tahun yang lalu perbandingan usia ayah Yohana antara usia Yohana dan usia ayah Yohana sama dengan perbandingan antara usia Arman dan ayah Arman tahun ini. Jadi kalau ayah Arman tahun ini karena dia memasuki usia pensiun usianya 60 tahun, berarti usianya Arman karena usia Arman itu adalah 3 kali dari usia ayah Arman, berarti usia Armannya kan berarti 60 dibagi 3. Berarti Arman itu 20 tahun. Nah, berarti usia 3 tahun yang lalu perbandingan antara usia Yohana dan usia ayah Yohana sama dengan perbandingan ini sekarang. 3 tahun yang lalu. Berarti nanti 3 tahun yang lalu berarti dikurangi 3 ya Bapak Ibu ya. Perbandingannya ya. Oke. Berarti dari narasi ini, berarti kita bisa melihat bahwa karena ini 3 tahun yang lalu, ya, ini perbandingannya itu sama dengan perbandingan ayah Arman. Berarti dari 3 kalimat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ayah yang umurnya paling muda itu ayahnya si ini Bapak Ibu, si Yohana Bapak Ibu. Ya, itu paling muda, gitu ya. Kemudian ayah Arman, kemudian baru si Bim Bim ya Bapak Ibu ya dari pernyataan ini, gitu ya. Oke. Urutan ketiga anak tersebut berdasarkan usia ayahnya dari yang termuda hingga yang tertua. Nah, jadi usia ayah Yohana itu dia lebih muda dari usia ayah Arman, gitu ya. Usia ayah Arman itu lebih muda dari ayah Bim Bim Bapak Ibu. Nah, kok bisa? Nah, kok bisa ini? Tahun ini usia Ibu Bim Bim 3 kali usia Bim Bim. Nah, usia ibunya 3 tahun lebih muda, berarti ibunya tahun ini itu 3 tahun lebih muda Bapak Ibu dari ayahnya. Berarti kan ayahnya berarti kan nanti ditambah 3 tahun. Gitu ya. Nah, berarti ayah Bim Bim itu paling tua Bapak Ibu. Gitu. Jadi maka urutannya adalah Yohana, Arman, Bim Bim. Urutan ini tidak didasarkan umur Yohana, umur Arman, umur Bim Bim, tetapi didasarkan pada usia ayahnya. Pertanyaannya kan ini Bapak Ibu. Urutan ketiga anak tersebut berdasarkan usia ayahnya.
dari yang termuda hingga tertua. Jadi yang paling muda itu ayahnya Yohana, gitu ya. Kemudian ayahnya Arman, kemudian ayahnya Binti. Kok bisa dapat kesimpulan itu dari mana ya? Dari ini Bapak Ibu. Kita analisis dari kalimat ini kan 1, 2, 3, 4 ini Bapak Ibu. Dari 4 kalimat ini, gitu ya. Oke. Nah, kalau ini jawabannya apa Bapak Ibu? Apa? Golongan sosialita suka arisan. Setiap perempuan umumnya sekali berbelanja. Perempuan yang sering mengoleksi tas-tas berharga mahal biasanya juga gila belanja ya Bapak Ibu. Tak heran bagi golongan perempuan yang sering berbelanja tas dan perhiasan mahal masuk golongan sosialita. Tak hanya belanja, mereka biasanya mengadakan perkumpulan arisan. Kesimpulan yang diambil adalah golongan sosialita suka arisan. Tas bermerek koleksi golongan sosialita. Berlian benda koleksi perempuan. Perempuan sosialita senang berbelanja. Perempuan suka arisan. Berarti yang mana? Yang tepat yang mana Bapak Ibu? Perempuan sosialita senang berbelanja. Ya. Oke. Kalau A kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Golongan sosial. Nah, kenapa kurang tepat? Nah, ini kita lihat. Tak hanya belanja, mereka biasanya mengadakan perkumpulan arisan. Berarti yang lebih sering mereka ini kan tak heran bagi golongan perempuan yang sering berbelanja tas dan perhiasan mahal masuk golongan sosialita. Berarti sosialita itu adalah perkumpulan golongan perempuan yang sering belanja tas dan perhiasan mahal. Berarti yang lebih tepat untuk menarik kesimpulan dari pernyataan ini adalah yang D ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi perempuan umumnya itu senang berbelanja. Tapi ada yang sampai gila belanja tas dan perhiasan mahal. Perempuan seperti ini masuk golongan sosialita. Jadi kesimpulannya perempuan sosialita itu senang berbelanja Bapak Ibu, bukan senang arisan gitu ya. Oke. Nah, ini juga tim pendaki gunung Bapak Ibu, ini juga perlu dianalisis Bapak Ibu ya. Jadi ini ada kemungkinan ada 3, ini kan mau dibentuk 3 tim gitu ya. Di sini ada syarat-syaratnya kan Bapak Ibu ya. A harus berada dalam satu tim dengan D. Berarti kalau ada A, berarti harus ada D. Ya. Kalau ada A, berarti harus ada D. B tidak boleh setim dengan G atau C. Berarti kalau ada B, berarti tidak boleh ada G, tidak boleh ada C. Nah, berarti kalau ini B, misalkan saya taruh di tim 2. C tidak boleh dipisahkan dengan I, E. C tidak boleh dipisahkan dengan I. Ya. Dengan I. Oke. Kemudian H, I, E ya Bapak Ibu ya, IE. Dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B, berarti hanya di sini. Jadi H itu bersama dengan B. Ya. Sedangkan F harus dipisahkan dengan A. Berarti kalau ada F tidak boleh ada A. Nah, berarti ini ada yang salah ya Bapak Ibu ya. C tidak boleh dipisahkan dengan I. Harusnya yang F itu iya, Pak, iya. menurut saya. Ini terbalik ya Bu ya. Iya. Ini terbalik ini. Ini seharusnya E-nya ke sini ya. Ya. Oke. Ini C tidak boleh dipisahkan dengan I. Berarti kan tim 3 ini kan sudah pasti kan dia susunannya C, I dan E ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini berarti tuker nanti, Bu, Bapak Ibu ya. Oke. Ini E-nya ke sini berarti. Berarti A di G itu ya. Kemudian berarti opsinya tidak ada, Bapak Ibu. BFH kan, ADG, BFH. Nah, ini berarti tidak ada, Bu, ya. Berarti ini keliru ini soalnya. Opsinya apa? Opsinya yang keliru ya. Ini juga. Oke, kita cermati ulang coba, Bu. A harus berada dalam satu tim dengan D. Berarti kalau ada A, berarti harus ada D. Sudah benar. B tidak boleh setim dengan G atau C. Berarti B itu tidak boleh ada G, tidak boleh ada C. Gitu ya. Berarti B itu tidak boleh ada G, ada C. Sudah benar. C tidak boleh dipisahkan dengan I dan E. Ya, berarti kalau di sini C, otomatis kan dia anggotanya kan E dan I kan Bapak Ibu ya. Atau I dan E kan. Ini sebetulnya E seharusnya. Nah, berada dalam tim yang sama dengan B. Dan H harus berada, nah hanya di sini. Sedangkan F harus dipisahkan dengan A. Berarti F tidak boleh di A. Berarti otomatis ini diisi G. Nah, berarti F-nya seharusnya di sini. Berarti seharusnya isinya A, D, G, B, F, H. Ya kan Bapak Ibu ya? B, F, H, C, E, I atau CIE gitu ya, CIE. Ternyata opsinya tidak ada Bapak Ibu ya. Yang berarti ada kesalahan ini Bapak Ibu ya. Ini catatan buat saya, nanti saya sampaikan ke tim yang menginput ini Bapak Ibu ya. Ya. Harusnya kalau itu soalnya yang E itu dipindah di F, Pak. Yang F di E, yang E di F itu nanti ketemu. Lah ya, maksudnya ini catatan buat saya untuk saya sampaikan ke ini supaya dirubah gitu loh Bu ya. Berarti kan ini pindah kan seharusnya ya. Jawabannya tetap C gitu ya. Ini kan jawabannya C. Tapi seharusnya kan ini pindah kan Bapak Ibu ya. Yang E pindah ke sini kan seharusnya. Yang F pindah sini, yang E pindah sini seharusnya. Gitu ya. Oke, ini salah ini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini baru sempat ini Bapak Ibu ya. Oke. Kalau jawabannya C, ini seharusnya ini pindah. Yang E dia harus timnya ini, harus timnya C kan. Ini E-nya harus pindah sini kan Bu ya. Nah, yang F pindah sini. Kenapa? Ini C tidak boleh dipisahkan dengan I, E. Nah, berarti kalau C di sini berarti ini ya E, ini I atau CIE gitu ya. Nah, oke, itu koreksi Bapak Ibu. Ya, terima kasih diingatkan. Nanti saya sampaikan ke tim input soalnya biar diganti Bapak Ibu. Ini opsinya biar ditukar ini Bapak Ibu. Ini seharusnya E-nya pindah sini, F-nya pindah sini. Nah, termasuk pembahasannya nanti biar dirubah Bapak Ibu. Oke. Ya, jadi ya mohon maaf Bapak Ibu ya. Dimaklumi karena tim menginput 4.500 soal Bapak Ibu ke sistem. Jadi mungkin ya kalau ada kesalahan-kesalahan yang istilahnya ini ya saya mohon dimaklumi. Jadi ya saya mohon maaf saya mohon maaf atas kesalahan tim saya karena memang soal yang harus diinput ke sistem itu berarti 150 kali 31 soal 31 paket Bapak Ibu. Kan 30 soal tryout dan satu post test gitu. Jadi 31. Berarti 31 kali 150 Bapak Ibu. Berarti 4.650 soal Bapak Ibu. Jadi kalau ada ngetiknya kurang sedikit ini ya mohon dimaafkan Bapak Ibu. Nanti koreksi dari Bapak Ibu akan saya sampaikan supaya diralat gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau ini kira-kira apa Bapak Ibu jawabannya?
Saya ada di kota Jogja. Di sini ada perempatan jalan yang saling tegak lurus. Salah satu jalan menuju ke kota Semarang dan yang lain menuju Surabaya. Jika saya menghadap utara, maka jalan yang ke kiri, nah, kira-kira yang jalan menuju Surabaya ke arah mana ini Bapak Ibu? Jika saya menghadap utara, maka jalan yang ke kiri dan belakang saya menuju ke tempat lain. Jalan yang tepat di hadapan saya menuju Laut Jawa. Jalan berarti menghadapnya, kalau Laut Jawa, kalau di Jogja kok menghadap Laut Jawa, berarti dia menghadapnya kan ke utara kan Bapak Ibu ya. Hadapnya ke utara. Berarti kalau Jogja menghadap ke utara, berarti kan itu jalur ke Semarang ya Bapak Ibu ya. Kalau ke utara kan Magelang, kemudian Semarang kan itu. Berarti kalau yang arah ke Surabaya, berarti arah yang mana Bapak Ibu? Kemana Bapak Ibu? Ke timur, Pak. Ke timur ya. Oke. Ini mungkin Bapak Ibu Dawung kenyataannya memang kalau Surabaya ke timur kok ini ya. Ya bisa aja kan memang tidak boleh menyalahi fakta kan Bapak Ibu ya. Tidak boleh menyalahi fakta. Nah, ini kalau saya gambar Bapak Ibu. Jadi dia akan menghadapnya utara. Dari Jogja kok dia hadap utara, dia berarti dia Laut Jawa otomatis Semarang gitu ya. Nah, berarti yang arah ke Surabaya berarti yang ke timur. Nah, ini tidak perlu oret-oret Bapak Ibu. Ini mudah aja pakai penalaran bisa langsung. Dalam suatu kelas ada sejumlah anak yang menyukai olahraga. Lisa menyukai olahraga bola voli dan tidak menyukai atletik. Dino menyukai olahraga bola basket dan voli. Pardi menyukai semua olahraga kecuali voli. Susi menyukai olahraga tanpa bola. Adapun Gino menyukai olahraga dengan bola. Mereka yang menyukai olahraga voli adalah, nah berarti apa? Kita lihat aja Bapak Ibu. Lisa menyukai olahraga voli, berarti Lisa. Dino menyukai olahraga bola basket dan voli, berarti Dino juga suka. Pardi menyukai semua olahraga kecuali voli, berarti Pardi tidak suka kan Bapak Ibu ya? Nah, apa jawabannya tadi? Ada yang mau jawab? Ibu siapa tadi? A, Pak. A ya, Dino ya jelas dia suka voli. Gino menyukai olahraga dengan bola. Karena voli itu pakai bola, otomatis Gino juga suka gitu ya. Lisa suka bola voli, benar. Susi menyukai olahraga tanpa bola, berarti Susi kalau ada olahraga ada bolanya dia tidak suka. Berarti Susi dan Pardi itu tidak suka voli. Gitu. Maka jawabannya A. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Masih soal penalaran ini Bapak Ibu. Gini aja, kita habiskan soal penalaran, kemudian nanti untuk sosial kultural manajerial dan seterusnya kompetensi teknis nanti kita habis ini sepakati apakah nanti habis Isya berarti 7:30 ataukah kita lanjut besok siang gitu ya. Nanti kita sepakati setelah ini Bapak Ibu. Karena kalau kita lanjutkan ini sudah 4:30 kurang 3 menit. Itu juga kurang efektif nanti gitu ya Bapak Ibu. Oke. Kita selesaikan dulu yang penalaran. Ini kira-kira mana Bapak Ibu? Pada iklim panas tumbuh pohon-pohon getah dan karet. Semak dan rumput hanya tumbuh di tempat yang dingin. Rumput dan karet membutuhkan banyak kelembaban. Semak-semak dan pohon getah hanya tumbuh di daerah yang cukup kering. Di dekat Sungai Amazon sangat panas dan lembab. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di dekat Sungai Amazon adalah apa ini kira-kira Bapak Ibu? Di Sungai Amazon itu sangat panas. Berarti kalau sangat panas itu tumbuhannya kan getah dan karet. Semak dan rumput itu hanya di dingin. Berarti semak dan rumput tidak mungkin di Amazon. Kenapa? Karena sangat panas. Ya, berarti semak ini yang ada semaknya berarti salah. Kemudian ini pohon karet kemungkinan benar. Yang C rumput salah karena rumput itu di tempat yang dingin.
Sedangkan di Amazon sangat panas. Berarti C rumput salah. Kemudian semak. Semak itu di tempat yang dingin. Berarti E itu salah. Yang D jawaban A, B, dan C salah. C kalau rumput. Kalau pohon karet itu iklimnya panas. Semak-semak dan pohon getah hanya tumbuh di daerah yang cukup kering. Rumput dan karet membutuhkan banyak kelembaban. Nah, jadi kesimpulannya yang mana Bapak Ibu? Yang B kan? Yang B, Pak. Nggih. Yang B kan Bapak Ibu ya? Ya. Ya. Kenapa B? Nah, B ini kan dia Karena karet ini kan di iklim panas. Yang kedua, dia membutuhkan banyak kelembaban. Nah, di Sungai Amazon ini sangat panas dan lembab, berarti pohon karet itu bisa hidup di sana, itu ya. Oke. Ini kayaknya soal terakhir ini Bapak Ibu untuk TBS penalaran. Oke, nanti setelah ini kita sepakati mau dilanjut nanti malam atau besok siang monggo. Oke. Ini kira-kira sakit apa si Amin? Si Amin sedang sakit. Bila seseorang kulitnya bintik merah, ada kemungkinan orang itu menderita cacar air, campak atau kudis. Gitu ya. Bila campak ya. Nah, ini kemarin kan Bapak Ibu sudah saya kenalkan namanya penalaran diagram, gitu ya, yang pakai diagram Venn. Jadi bisa dibuat diagram Bapak Ibu. Oh, kalau bintik merah itu dia jadi cacar air, campak, dan kudis. Bila terbukti ia batuk dan salisma, kalau batuk dan salisma itu gejalanya batuk kering, campak, dan gondok. Nah, sudah beberapa hari si Amin selalu bersin dan batuk-batuk. Nah, jadi dia batuk dan bersin-bersin, lagi pula timbul bintik-bintik merah. Nah, jadi ada bintik merahnya, ada batuk bersin, berarti apa? Campak, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, irisan gitu ya. Kemarin sudah dikenalkan TBS diagram. Oke. Nah, ini sudah ke manajerial dan sosial kultural Bapak Ibu. Kita break aja ya Bapak Ibu ya, karena sudah 4:30. Bapak Ibu juga mungkin persiapan belum sholat, saya pun juga belum sholat, mandi ataupun masak sore. Kita sepakati aja karena ini juga ini bisa direkam besok. Kalau dilanjut nanti malam atau besok siang, silahkan saya buka untuk diskusinya Bapak Ibu. Mau dilanjut kapan Bapak Ibu, gitu ya. Ini kalau diteruskan nanti sampai maghrib pun enggak selesai Bapak Ibu. Kalau mau nanti malam, kalau 7:30, berarti 7:30, 8:30, 9, 9:30, 2 jam itu mungkin nanti cukuplah 2 jam gitu ya. Nah, atau besok siang. Kalau besok siang berarti jam ya mungkin bisa lebih awal jam 1 gitu. Monggo, silakan Bapak Ibu. Kalau besok pokoknya jangan besok malam. Kalau malam Minggu jangan ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Silahkan Bu Nur Rohimah, Bu Sari Wulan, Bu Lucia. Kelas saya hari ini Pak malam Pak. Bu Fitri, nanti malam ya. Kita lanjut nanti malam setelah Isya ya Bapak Ibu ya, 7:30 ya. Ya, saya setuju Pak. Itu ya. Enggak masalah ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti, biar kelar Pak. Biar ya. Kalau manajerial sama sosial kultural tidak begitu lama nanti karena kalau penalaran kan ya tadi memang agak lama gitu ya karena 40 soal itu. Oke, untuk tadi yang soal-soal yang atau option yang salah tadi nanti sudah saya catat Bapak Ibu, nanti saya akan ada pembetulan. Baik, kalau begitu nanti yang bisa gitu ya, yang bisa nanti 7:30 kita mulai, nanti saya buatkan link barunya. Kita mulai 7:30 dan nanti secukupnya lah gitu ya. Maksimal ya jam 10 selesai gitu ya biar tidak ngantuk-ngantuk gitu ya. Oke. Kemudian nanti akan saya buatkan link baru. Bagi yang tidak bisa ya enggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti rekamannya komplit akan saya share ke grup ya. Sesi 1
sesi ini, sesi sore ini, dan sesi nanti malam. Gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti nanti malam kita mulai 7:30 lagi ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Oke, wah ini nanti besok yang kelas tatap muka berarti lama ini nanti ya kalau dibahas ini. Kalau Bapak Ibu karena di kelas online itu keuntungannya gitu Bapak Ibu. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu gitu ya. Kapan saja kita bisa Zoom. Oke, kita mulai 7:30 Bapak Ibu. Selamat beristirahat gitu ya. Selamat sholat, kemudian mandi dan sebagainya. Kegiatan di sore hari. Kita ketemu lagi nanti 7:30 begitu. Nanti linknya saya kirim ke grup. Oke, matur suwun, Pak. Ya, Oke, Pak. Oke. Siap. Sampai jumpa nanti ya Bapak Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.